wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa dan jangan bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih bisa bangun kembali. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita agar untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa istiqomah dalam beramal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Ayat ini menceritakan kepada kita bahwasannya ketika Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini memberikan contoh kepada kita semuanya. Ketika kita manusia tergelincir dalam kemaksiatan, tergelincir melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Adam itu menerima beberapa kalimat dari Rohnya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Makanya di ayat yang lain, qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya kemudian mereka keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan istrinya, "Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Ini yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ketika melanggar aturan Allah, dia segera menyesal dan bertobat kepada Allah. Berbeda dengan siapa? Iblis ketika tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, malah justru dia sombong, merasa lebih baik, dan dia ketika diusir oleh Allah dari surga malah menantang. Oke, kalau saya diusir dari surga, saya cuma minta satu syarat, perpanjang umurku. Itu yang diminta iblis. Makanya iblis minta usianya panjang untuk mencari teman nanti ketika kembali ke akhirat itu, untuk biar banyak di neraka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan posisi iblis. Kalau di ayat yang lain itu bahwasanya iblis ini termasuk golongan jin. Jadi iblis itu seperti gelar atau sebutan, seperti halnya Nabi Adam itu nama atau gelar. Dan akhirnya jin itu juga memiliki keturunan, diciptakan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di keturunannya itu karena jin ini juga diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak, maka keturunan jin ini juga nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Begitu juga manusia, keturunan Nabi Adam. Tidak semuanya seperti Nabi Adam, tapi
Tapi juga ada yang membangkang, ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Nah, jin juga demikian. Ada yang akhirnya keturunannya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana iblis kana minal jinni fawasaqa an amri rabbih." Yaitu iblis, ia berasal dari golongan jin, lalu ia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak seperti iblis ketika melakukan kemaksiatan, dia ternyata justru malah lalai ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah Nabi Adam, ketika kita tergelincir ke dalam dosa, segera menyesal